Tapi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasa tetapi hatinya hadir. Ya Allah, semoga Engkau berikan keselamatan, curahkan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berkahi. Hadir tuh hatinya. Waduh, ini mungkin doa sekali, tapi dengan hadirnya hati, yang tadinya mau terpeleset, Allah ijabah, selamat tidak terpeleset. Yang tadinya pagi ini bakal ketipu, dan Allah Maha tahu karena kita doanya tulus, hadiahnya diselamatkan dari ketipu. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah. Itu rezeki yang tidak ada bandingannya, karena dengan merasa ditatap Allah tidak ada tempat yang tersembunyi bagi kita untuk berbuat maksiat. Dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi kalau mau iri, bukan iri kepada orang yang diberi harta, tapi iri kepada orang yang hidupnya selalu merasa ditatap Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga kita tidak sibuk mengatur kata-kata agar dipuji, dikagumi orang, tetapi kita atur hati dan kata kita agar diterima perkataan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam bicara yang paling penting adalah niat yang diketahui Allah di hati kita dan perkataan kita diterima oleh Allah. Bukankah dalam dakwah kita harus bisa membulak-balik hati orang? Tidak bisa. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, muqallibal qulub. Mudah-mudahan kalau bicara kita niatnya benar, yang disampaikan juga benar semampu kita, dan berusaha mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan lisan kita jadi jalan kebaikan bagi yang lain. Bukan kita yang mengubah, Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bergantung, bersandar kepada Allah setiap saat. Kalau mau berangkat dari rumah, anjuran Rasulullah SAW adalah berdoa. Doanya sederhana, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Lalu dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukit, sehingga setan juga jadi bingung bagaimana akan menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dan diberikan perlindungan oleh Allah. Sudah ketemu ayatnya tadi? Ada yang bisa bantu bacakan?
Tolong sampaikan ya, mikrofonnya ada. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, ada di ya, sebentar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini ya, hari esok, tapi Allah Maha mengetahui. Pernah membaca ayat itu hanya ya, alhamdulillah. Coba dibantu carikan satu lagi ya. Begini. Tadi berangkat dari rumah ke Masjid Eko 1 ini, nyaris tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahunya adalah akan sholat subuh di masjid, berangkat menggunakan sepeda, direncanakan. Tetapi detail apa yang akan terjadi tidak tahu. Apakah mungkin dalam kegelapan itu ada, maaf ya, ada anjing yang mengejar? Tidak tahu. Apakah dalam kegelapan itu mungkin ada kendaraan dari depan yang menyeruduk, atau dari belakang yang tidak bisa dihindari, atau mungkin ban meletus? Tidak tahu. Atau mungkin karena kiri kanannya ada yang masih ada jurang, apakah akan tergelincir dan masuk ke jurang? Juga tidak tahu. Betul-betul hanya tahunya mau sholat di masjid naik sepeda. Detailnya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini sehari 24 jam ini. Kita akan mengarungi pagi, duha, siang, sore, malam. Itu rentang waktu yang panjang dan kita tidak tahu detailnya. Saya tahu ada acara dengan SSG nanti jam 10, tapi tidak tahu sesudah itu. Ada rencana tapi tidak tahu. Namun Allah Maha tahu segalanya, detail, bukan hanya waktu per waktu, saat per saat. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apapun yang akan terjadi, bahaya yang mengancam, musibah yang akan menimpa, kejahatan makhluk yang akan terjadi. Dan Allah pun Maha tahu di mana rezeki kita disimpan untuk sarapan pagi, di mana ilmu yang manfaat Allah siapkan, pertemuan dengan orang-orang baik yang Allah rancang. Allah Maha tahu nikmat yang akan Dia berikan karena Dia pemiliknya dan penguasanya. Dan Allah pun Maha tahu musibah yang akan terjadi karena Dia juga yang memiliki dan menguasainya. Karena kita hambanya, maka seyogianya kita benar-benar memohon kepada Allah supaya hal-hal yang buruk oleh Allah digantikan, dihindarkan, hal-hal yang baik dimudahkan. Ini adil, bukan? Jadi alangkah sombongnya kita kalau kita pergi saja begitu tanpa berlindung kepada Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah, tiada daya, la haula wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Nah, ini saja pengakuan dengan menyebut nama Allah. Saya bertawakal, mengakui saya tidak bisa tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Allah yang Tuhan semesta alam, mengetahui, menguasai segalanya dengan sempurna. Ini Allah sangat suka, hadirin, sehingga diberikan petunjuk apa yang kita harus kemana, berjumpa dengan siapa, dapat ilmu apa, rezeki mana yang halal dan berkah. Allah menguasai semuanya itu. Kemudian Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri ya. Seperti kemarin Dr. Asep mengatakan bagaimana keperluan oksigen kita luar biasa, dan kita tidak pernah tahu bahwa sehari itu kita berapa galon kemarin tuh, begitu banyak oksigen yang kita hisap. Dan ternyata bukan oksigen murni saja, itu harus ada nitrogennya yang kita tidak pernah tahu.
dan itu cukup. Dan Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah hadirin, kemudian Allah akan hudita wa kufita wa wukita. Allah juga akan menjaga, melindungi kita. Karena semua makhluk yang membahayakan kita, ini maaf ya, di ruangan ini virus banyak nih. Allah ciptakan hidung kita, ini masuknya ke tubuh ini dua yang paling membuat virus, bakteri semua masuk tuh rongga hidung dan rongga mulut yang paling terbuka. Tetapi Allah siapkan bulu-bulunya, Allah siapkan lendir dan sebagainya, proteksinya. Dan Allah mengetahui virus apapun yang ada, karena semua yang ada ciptaannya. Allah mengetahui apa yang membahayakan diri kita, karena tidak ada yang tidak diketahui Allah, dan tidak ada yang tidak dikuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya asik sekali hadirin ya, kalau kita meyakini semua ini, sehingga pada waktu kita berdoa tuh tidak hanya lisan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, itu bisa dilakukan dan tidak salah. Tetapi yang lebih nikmat itu ketika berdoa itu karena kita meyakini Allah tuh maha tahu apapun yang akan terjadi, Allah menguasai apapun yang akan terjadi. Tidak ada nikmat yang datang tanpa izinnya, tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izinnya. Jadi itu kenikmatan tersendiri dibanding dengan orang yang hanya lisan saja bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Allah pasti mendengar, pasti mengetahui hambanya berdoa, tapi Allah juga tahu hatinya berlindung tidak kepada Allah. Ingat ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, yang agak jarang itu adalah hati ya, seperti sholat subuh barusan. Kita jauh-jauh datang ke masjid, kemudian kita berusaha untuk ikut jamaah, tapi ketika takbir dimulai, terbang tuh kemana saja pikiran kita. Kalau yang penggemar tahsin itu biasanya sibuk memikirkan tahsinnya imam ya, waduh. Terus kalau yang penggemar hafalan sibuk mengikuti. Tetapi kalau yang penggemar maaf ya, sangat senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak mengatakan yang tadi salah ya, tetapi akan jauh lebih nikmat sholat itu ketika yakin ini saya sedang ditatap Allah, yakin ini Allah tahu pikiran dan hati saya, ini sholat ini sangat penting, menentukan, ini sholat itu amalan yang sangat serius yang bisa mengubah banyak hal. Dan Allah memperhatikan, Allah mendengarkan, Allah tahu isi hati kita. Wah, itu pasti beda. Nah, sayangnya kita merasa puas dengan sholat lahiriah kita puas dengan bacaan kita yang benar, tapi kadang kita agak lalai dengan hati kita. Ketika baca Fatihah ya, ada yang menikmati suara imam, ada yang menikmati bagusnya tahsin imam, panjangnya bacaan imam, tapi ada yang menikmati bagaimana makna dari Fatihah itu, bagaimana Allah menjawab setiap ucapannya. Hal-hal seperti ini penting hadirin sekalian ya, penting sekali malah ya, supaya kita lebih dalam lagi menikmati agama kita ini, lebih dalam lagi. Insya Allah kalau sudah makin dalam, kita akan sulit bertengkar satu sama lain, karena karena kita akan
menikmati sesuatu yang ya lebih daripada hanya sekedar teori, lebih daripada sekedar hanya fisik. Ya kita akan minimal lah, tidak mungkin kita tidak berbeda pendapat. Kan ada berbeda pendapat, ada bertengkar. Ada yang berbeda pendapat tapi tidak bertengkar, ya, karena ada hal-hal yang. Tapi kenapa kita bertengkar? Ya biasanya sayangnya itu yang agak kurang, ya. Sayang kepada innamal mu'minuna ikhwah, rasa bersaudaranya, rasa sayang gitu. Nah, ini hati yang harus diasah dan dididik terus. Di antaranya adalah menghadirkan hati ketika kita berdoa. Jadi doa itu jangan sampai hanya lisan. Seperti Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar bisa ingat padamu. Ini kan sesuatu yang penting sekali, ya, doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini minta tolong supaya kita bisa selalu ingat kepada Allah. Minta tolong supaya kita bisa bersyukur terus kepada Allah. Ini kan kalau hanya lisan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau pakai hati itu, ini kita minta sesuatu yang luar biasa pentingnya, yaitu menjadi orang yang gak bisa lupa ke Allah. Wah, itu rintihan minta supaya jadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah dengan benar. Contoh lainnya adalah Allahumma inni as'alukal huda. Ini dahsyat doa ini, karena kita minta petunjuk. Sedang segala hal itu tergantung petunjuk. Untuk bicara, mengambil keputusan, memilih, semuanya bersilaturahim kita perlu petunjuk Allah. Nonton ini YouTube, Facebook, ini perlu pertolongan Allah. Kalau enggak, kita akan kehilangan banyak waktu, tapi belum tentu itu menjadi petunjuk. Dalam hal apapun, dalam bicara, mengambil sikap, mengambil keputusan, ini penting. Wattuqa, wah jelas ketakwaan ini menjadi hal yang harus kita minta. Wal afafa, kemampuan kita menghindar dari maksiat, ya, dari zina mata, zina lisan, zina tulisan, kemampuan dari maksiat lahir, maksiat hati. Wal ghina, kita mohon kepada Allah supaya kaya hati ini, tidak ada harap sehalus apapun kepada makhluk. Dikayakan hati kita ini, dipuaskan oleh Allah. Jadi orang yang qanaah, tidak diperbudak oleh keinginan, tidak diperbudak oleh bersandar kepada selain Allah. Ini kalau kita mengerti, memahami, dan tahu kita membutuhkannya, dan tahu ini hanya Allah yang menguasainya, itu doa itu akan menjadi sesuatu yang sangat dinikmati. Nah, hadirin sekalian, jadi apa maksud dari pertemuan ini? Ya, mari kita tingkatkan kehadiran hati kita. Kalau yang sederhananya dalam mengucapkan salam, ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang kurang baik begini, lekum, itu kurang baik. Assalamualaikum, dah. Ada yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi di hatinya wibawa nih saya nih. Tapi ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasa, tetapi hatinya hadir. Ya Allah, semoga Engkau berikan keselamatan, curahkan kasih sayang-Mu ya Allah, dan berkahi. Hadir tuh hatinya. Waduh, ini mungkin doa sekali, tapi dengan hadirnya hati, yang tadinya mau terpleset,
Allah ijabah, selamat, tidak terpeleset. Yang tadinya pagi ini bakal ketipu dan Allah Maha tahu, karena kita doanya tulus, hadiahnya diselamatkan dari ketipu. Yang tadinya mau dilodok angsa, tahu angsa ada di sini. Nah, itu lebih horor lihat leher angsa itu, karena kemarin saya pernah lihat ya. Allah menguasai setiap angsa. Boleh jadi rahmat Allah turun, yang tadinya maaf ya akan berbuat maksiat, oleh Allah dirahmati, gak jadi dia maksiat. Yang tadinya bertengkar menjadi keras, turun rahmat Allah, lunak hatinya. Wih, itu kalau kita membaca salam pakai hati, dan Allah tahu siapa yang salamnya hanya di mulut, siapa yang salamnya benar-benar ingin, ya Allah selamatkan, ya Allah sayangi, ya Allah berkahi. Lihat tukang jualan atau ada preman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, hei tong soleh-soleh ting, padahal kita tulus. Allah Maha mendengar ketulusan kita, Maha tahu. Tidak ada sulitnya bagi Allah memberi hidayah kepada preman itu. Tapi pertanyaannya, hadir tidak nih pada waktu kita mengucapkan salam itu? Itu saja sih sebetulnya yang ingin disampaikan. Jadi mari kita latih untuk menghadirkan hati dalam apapun, dalam berterima kasih juga. Makasih ya, itu sudah bagus. Tetapi hadirkah hati kita? Alhamdulillah, jazakallah khair. Hadirkah hati kita atau hanya mulut? Padahal itu Allah wa huwa alimum bidatis sudur wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, sirkan, dan engkau sirkan, wa asiru, dan engkau sirkan atau engkau jaharkan, innahu, sesungguhnya dia Allah alimum bidatis sudur, Maha tahu apa yang terlintas di lubuk hati kita.